Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini IHSG kalau kita lihat dia menguat 0,47, di mana tadi sempat naik di sesi awal dan ternyata di sesi kedua di bawah turun. Walaupun turunnya tidak sampai mengarah ke kuning bahkan sampai ke merah gitu ya. Tapi ada tekanan jual yang cukup tinggi di area-area 6.660 ke atas kayak gitu. Jadi mungkin masih agak susah untuk ke area 6.700 sebelum menembus area 6.660 sampai 70 kayak gitu. Ya mungkin kalau kita bisa mewanti-wanti ya, mungkin di akhir November masih bakal banyak yang merah seperti itu. Dimana kalau kita lihat sebelumnya juga teman-teman masih pada yakin kalau November merah karena kenaikan di bulan Oktober ya udah terlalu tinggi juga. Yang pertama, yang kedua mungkin karena isu tapering, walaupun isu tapering juga sebenarnya nggak terlalu menarik sih untuk didengarkan, tapi tetap perlu diwaspadai buat teman-teman. Jadi seperti itu. Buat teman-teman juga yang nanti mau masuk ke grupnya belajar trading, tinggal klik aja di kolom deskripsi. Di situ nanti bakal aku kasih linknya, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke kolom deskripsinya dan langsung masuk ke grup belajar tradingnya. Di situ ada rekomendasi-rekomendasi juga yang kayak hari ini kita bakal bahas di properti. Kemarin aku juga udah nyaranin di properti juga, di CTRA di 1075 sampai 1110 kayak gitu. Dan sekarang udah masih masuk area buy tapi udah di titik atas. Kalau teman-teman beli kemarin ya lumayan gitu kan, di 1075 atau di 1085 lah paling enggak gitu. Jadi gitu buat teman-teman, nanti tinggal cek aja kolom deskripsi kalau teman-teman berminat kayak gitu. Dan ada rekomendasi dari teman-teman yang lain juga, bahkan lebih manjur gitu kan. Jadi jangan hanya melihat apa yang saya berikan, mungkin teman-teman bisa mengambil dari teman-teman yang lain juga. Seperti itu. Dan perlu diingatkan lagi, semua yang ada di grup ataupun ada yang di YouTube kami semua disclaimer on, semua tanpa paksaan jual dan beli, itu terserah dari teman-teman. Jadi teman-teman yang mengeksekusi dan teman-teman yang mengantisipasi semua hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu ya buat teman-teman, kita bakal bahas dulu tadi asing masuk berapa, 700 ya, masih lumayan lah ya. Kalau kita lihat di sini CTRA dia hammer bullish, ditutup di titik paling atas. Di sini kalau kita lihat juga foreign buy 9,05 billion, pembelian paling banyak KZ, CS, ZT. Penjualan paling banyak hari ini sama retail, yaitu Indo Premier Sekuritas atau PD. Ya menurutku bagus sih, karena retail udah mulai keluar, asing udah mulai masuk seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk CTRA sendiri, nah ini dia, CTRA hari ini diakumulasi 0,892 billion atau 890 jutaan sama asing. Dan asing kalau diakumulasi secara 20 hari masih net buy kayak gitu. Tapi kalau kita lihat bandarmologinya secara 20 hari masih distribusi. Ya tinggal tergantung sudut pandang teman-teman bagaimana, apakah menarik atau enggak. Kita comparekan dengan analisa teknikalnya. Kalau kita lihat mana ya? CTRA, oh ini dia. CTRA kalau kita lihat secara teknikalnya ya menurutku harusnya dia masih menarik. Dimana kemarin dia naik cukup tinggi, di sini dia nge-breakout di area 1000, 1000-nya di breakout, terus sekarang dibuat swing di area sini. Nah, tinggal kita lihat mau ke arah mana sebenarnya di apa ini SMRA sendiri. Nah, secara dia masih naik ya. Ya seumpama kalau teman-teman mau, teman-teman nunggu aja mungkin. Ya terserah dari teman-teman juga. Mau nunggu di area kemarin di 1075 atau teman-teman mau beli di area sini 1100 ke atas. Yang jelas kalau seumpama jebol area uptrend dia di sini, ya mending cut loss dulu aja. Dan cut lossnya pun mungkin cuman 1% 2% ya kalau teman-teman beli kemarin. Jadi menurutku risknya juga cukup sedikit, jadi ya santai gitu kan. Walaupun teman-teman juga harus berhati-hati. Hari ini dia naik tapi volumenya kecil, yang pertama. Yang kedua, secara MACD dia udah mulai dead cross di sini. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman. Saya ngewanti-wanti tetap hati-hati.
Apalagi mungkin ada perkiraan di bulan-bulan November juga bakal ditutup dengan kebanyakan merah, ya teman-teman harus menggunakan strategi lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya saat IHSG bullish seperti itu ya. Jadi gitu ya buat teman-teman, walaupun nanti Desember kemungkinan juga masih ada kenaikan di windows dressing, tapi diusahakan kita beli di area bawah. Jadi gitu buat teman-teman. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada LPKR, di mana LPKR hari ini naik tapi cuman 1 tick, ya nggak cuman sih, lumayan 0,65 udah nutup biaya administrasi, fee jual, fee beli. Kalau kita lihat asing net sell 1 billion. Terus kalau kita lihat apa lagi, penjualannya paling banyak TP dan juga BK, pembelian paling banyak HP dan juga MG. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, tadi apa ya, LPKR ya? Ini dia LPKR. Dia hari ini diakumulasi, tapi cuman hari ini, secara 5 hari, secara 10 hari, secara 20 hari, dia masih didistribusi. Asing pun sama. Tapi secara 20 hari dia masih diakumulasi untuk LPKR. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman, biasanya nular nih dead cross-nya. Iya, kalau ternyata LPKR udah lebih dulu dead cross di beberapa hari yang lalu, mungkin 1,5 minggu yang lalu. Dan juga dia udah hampir mendekati area support di 150 ya. Kalau seumpama dikasih di 150, teman-teman bisa nyicil aja mending. Mungkin nyicil buat di Windows dressing nanti. Kalau ke 140 kayaknya kejauhan, tapi semoga nggak dijebol di area 150. Seperti itu ya buat teman-teman, tetap hati-hati. Moga aja di Windows dressing bisa mengarah sampai ke 180. Seperti yang kemarin di paling atas di sini 178, ya paling nggak 180 lah ya. 180, kalau bagus lagi semoga bisa nutup ke 200 sampai 220. Areanya di situ untuk LPKR sampai Windows dressing. Tapi mending buat teman-teman ya kita nunggu di area-area agak bawah gitu kan, di 150, atau mungkin kalau di sini jebol mungkin di area 142, 143. Jadi gitu. Semoga aja dia segera berbalik arah untuk LPKR. Dia kemarin volumenya juga kecil-kecil semua waktu turun, ya menurutku harusnya masih ada sesuatu yang wajar. Di sini masih area koleksi kalau menurut saya. Nah, ini dia. Harusnya dia masih mantul ke sini. Nah, dibuat seperti ini sampai November, mungkin baru dijebolin di pertengahan November di sini. Di pertengahan November baru sampai ke area resist di 166. Buat teman-teman yang nggak sabaran ya cari saham yang lain dulu aja, seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Pepero, di mana Pepero juga menurutku lambat juga, tapi ya sebanding lah buat teman-teman yang nggak suka jantungan gitu kan. Pembelian paling banyak CC, Mandiri Sekuritas, dan penjualan paling banyak oleh NI. Dia hari ini net sell juga sama asing. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk apa tadi? Pepero juga ya didistribusi selama 20 hari, dan asing dia diakumulasi, tapi di 1 hari, 5 hari, 10 hari dia masih didistribusi. Jadi masih perlu hati-hati buat teman-teman. Kalau kita lihat juga secara teknikalnya Pepero ya sebenarnya di situ-situ aja. Dia agak susah untuk di ini. Ya karena kenaikan 1 ticknya aja udah berapa persen gitu kan, udah 1,5%. Dia ada support di 72. Kalau 70-nya 2 kalau 72-nya jebol ya dia mungkin kemungkinan bakal ke area ini. Tapi sepertinya bakalan susah kalau mau ke area itu. Ya mungkin wajar-wajarnya dia ditutup ke area 70. Seperti itu, ke 70. Ya sebenarnya kalau kita lihat juga dia masih agak uptrend, maksudnya secara singkatnya dia juga masih uptrend di sini. Ya seumpama bagusnya lagi dia memang di 72. Kalau di 72 dia buat candle seperti ini. Maaf ya ini, aduh. Pakai ini aja deh, pakai kuas. Dia bakal ke sini.
terus ke sini, semoga aja dia mantul lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi semoga aja dia segera keluar dari zona 79 sampai ke 80-nya. Nah, kemungkinan bakal seperti itu untuk Pepero sendiri. Tapi teman-teman yang mau beli Pepero ya memang harus kuat dalam bersabar gitu kan, karena memang Pepero sendiri dia terkenal geraknya paling lambat daripada saham-saham properti lainnya. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Piwon. Piwon yang sering dipertanyakan nih, beli paling enak di berapa gitu kan. Kalau kita lihat asing juga net buy, tapi geraknya di situ-situ aja gitu. Nih, Piwon kita lihat akumulasi, tapi tipis-tipis. Tapi ya lumayan. Secara bandarmologi dia akumulasi, secara asing dia juga akumulasi walaupun tipis-tipis. Kalau kita lihat pakai broker summary, pakai teknikalnya juga untuk P1, nah ini dia. Kita tarik garis yang di bawah ini ke sini. Nah, sebenarnya di 515 atau 510 itu udah area yang cukup nyaman untuk dibeli buat teman-teman yang memang mau beli kayak gitu. Tapi tetap harus gunakan strategi masing-masing gitu kan. Jangan hanya karena adminnya di sini ngerekomendasikan untuk beli terus teman-teman beli, jangan. Teman-teman harus mikir lagi, ini bagus nggak sih gitu kan. Setelah kemarin kenaikan terus dia naik ke sini, nah sekarang dia mantul-mantul cuman di area 500 sampai 515. Ya tergantung dari teman-teman apakah teman-teman berminat atau enggak, tapi target dia sebenarnya masih jauh. Target dia yang pertama yang paling pendek dulu ada di sini. Aduh, bentar. Ini target dia yang pertama di sini di 545. Kalau 545-nya jebol ya dia kembali lagi ke ini 600. Ke area 600 ke zona nyaman dia. Tapi bakal banyak perjuangan untuk kembali ke 600 buat Piwon. Dimana kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya juga untuk capai ke 600 tuh bakal semama dari sini. Nah, dari sini bakal naik terus diturunin tajam, naik tajam lagi, turun tajam banget, bakal dinaikin gitu. Jadi buat teman-teman memang harus banyak bersabar buat P1 sendiri. Jadi kalau teman-teman gak sabar mending jangan masuk ke saham di properti, karena properti memang ya lumayan agak lambat daripada saham-saham lainnya. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Asri. Asri juga hari ini didistribusi sama asing. Pembelian paling banyak dari retail, Indo Premier Sekuritas dari PD. Penjualan paling banyak sama GR. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Asri sendiri, dia didistribusi sama bandar dan juga didistribusi sama asing. Jadi belum ada sinyal buy untuk Asri sendiri. Kalau kita lihat secara teknikalnya, nah ini dia. Ada support di 181. Kalau seumpama 181-nya dia jebol, ya dia bakal ke 160. Tapi menurutku 180 ini lumayan kuat. Jadi tinggal nunggu aja dia ke 180. Dan juga dead cross juga baru hari kemarin ya ternyata untuk Asri sendiri. Ya Asri dead crossnya juga baru kemarin. Mungkin bisa ke 181 dulu untuk menguji support, baru menguji lagi ke 200. Seperti itu untuk Asri. Ya kita tunggu juga untuk properti, sangat enak biasanya di Windows Dressing. Tinggal teman-teman bagaimana eksekusinya kayak gitu. Jadi gitu untuk Asri. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada BSD. BSD kita udah beli di area 980 kalau nggak salah. Waktu itu teman-teman banyak yang mention untuk BSD di 180 ya. Kalau yang udah 980, kalau yang udah beli di 980 ya mungkin bisa di save sampai akhir tahun. Tapi kalau yang belum beli di area-area situ ya kita lihat dulu asingnya net sell. Kalau kita lihat dari broker dari teknikalnya sendiri untuk BSD ya. BSD sebenarnya masih cantik dia, tapi ada support di 1030. Support kuatnya di situ, jauh banget. Hari ini dia dead cross juga, jadi mungkin bisa ke area 1030 dulu. 1030 tapi mungkin nggak minggu ini juga, mungkin minggu depan di bulan November.
Jadi seperti itu, bisa teman-teman tunggu di area 1030 kayak gitu kan. Diuji supportnya di sini, yang masuk siapa dicek besok. Kalau seumpama udah deket 1030 yang masuk siapa, terus volumenya bagaimana, terus apa namanya, ada berita-berita menarik nggak dari BSD. Berita-berita menarik sebenarnya hanya tunjangan apa namanya, hal yang tersier lah. Kalau seumpama nggak ada pun secara teknikalnya mulai oke, terus secara akumulasi mulai cantik, terus volumenya juga bagus, ya bisa dicicil kayak gitu untuk BSD buat teman-teman yang baru mau beli. Jadi gitu buat teman-teman. Kalau seumpama BSD cari support minornya di mana, di sini. Support minor dari BSD ada di 1075, 1050 ya kalau nggak salah. 1070, ada di 1070. Ya harusnya paling enak di 1030 sih kalau teman-teman memang mau masuk. Tapi kalau mau nyicil dari 1070, 1060, 1050 juga nggak masalah. Jadi gitu. Ya semoga aja di bulan November ini tidak menjadi hal yang separah seperti yang kita pikirkan, dimana kita mikir udah wah bakalan banyak merah nih kayak gitu kan. Iya banyak merah, tapi semoga di saham-saham kita tetap aman. Gunakan strategi masing-masing. IHSG merah bukan berarti kita tidak bisa melakukan jual beli di saham. Ada banyak saham yang hijau kayak gitu. Tinggal strategi kita masuk dan keluarnya bagaimana kayak gitu. Gitu ya buat teman-teman semua yang saya obrolkan di sini. Disclaimer on, saya nggak pernah memaksa teman-teman jual beli, dan saya juga nggak pernah memaksa teman-teman di grup juga jual beli. Itu adalah keputusan dari teman-teman. Apa yang kami rekomendasikan itu hanya analisa dari kami semata. Ya teman-teman mau beli silahkan, atau teman-teman mau analisa compare dengan analisa teman-teman, itu lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. See you next time. Happy nice day. Bye bye.